Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran ilmu nahwi, yaitu ilmu nahwu di kitab Al-Miftah fi Ilmi Nahwi, yaitu kunci ilmu nahwu. Safri, apa itu mustadna? Secara bahasa itu Irwan, apa itu mustadna minhu? Pak Abdurrahman, ada berapa alat pengecualian? Apa saja alat pengecualian yang ditahu saja? Dan itu tuh apa itu? Illa, siwa, suwa, sawa, empat mid. Apa lagi? Apa lagi Dayat? Lanjut. Illa, siwa, suwa, sawa, goyir, hasya, ada, sama. Satu lagi Safar. Apa? Khala. Jadi ada berapa? Coba diulang tasbih. Sejak kira sama aja, ulang. Disuruh ulang bilang sama aja. Khala, khusya atau hasya? Ada. Coba diulang Pak Ude, bilang sama aja. Diulang Pak Firman. Hasya, ada, khala, apa tadi? Illa, siwa, sawa, sama. Siwa, suwa, sawa, sawaun. Rafli, apa itu tam? Apa? Tam yang ada huruf pengecualiannya. Sahih, Ali.
Ikulah dalikal kitab. Ma makna mustatna minhu? Udhkur adatul istithna kulluhum. Habibi, apa itu mujab? Jika ada huruf zaki, apa itu manfi? Tadi mujab jika ada huruf penafian. Sahih? Zaki? Apa yang benarnya? Apa tadi antum bilang? Jika ada? Oh, jika tidak ada. Oh, berarti saya salah dengar. Kalau udah tadi apa yang kita dengar? Jawabannya Habibi. Jika ada atau jika tidak ada? Jika ada? Tidak ada. Oh, berarti saya salah dengar. Apa itu manfi, Zaki? Huruf penafian yang disebutkan kemarin? Ma. Demaing. Tidak ada babdillah. Oh. Syafah Allah. Abu Muhammad. Sebut nama si tadi dia main. Apa itu nakis? Dia kita terlalu tegang. Nakis Abu Muhammad. Disebutkan mustatna minhunya? Oh, tidak. Tidak disebutkan mustatna minhunya, tapi diawali oleh huruf penafian. Betul Syahrul? Salah? Ada pendapat lain kita? Jadi kata Abu Muhammad, nakis itu tidak ada mustatna minhunya, tapi ada huruf penafian. Kalau kita apa? Oh, tergantung penyakit. Oh, yang itu yang kita lihat di situ di buku nih. Itu yang terlintas di buku tadi, iya. Tergantung penyakit. Itu kalau illah. Kita baca itu yang hukum yang terletak setelah illah. Salah baca kita. Kurang tepat, nakis itu tergantung penyakit, bukan itu. Salah baca kita. Diulang itu, apa itu nakis? Berarti sudah dipahami istilah itu ya. Jadi mustatna apa? Ada tulis istitna itu apa? Al-mustatna minhu tam, mujab, manfi, nakis. Bagaimana Udek? Tidak bersuara Udek. Dan itu coba dan tuduh sama Pak Udek. Mustatna, apa itu mustatna? Isim yang terletak sebelum, setelah alat pengecualian. Al-mustatna minhu tam, ada mustatna minhunya. Kalau kita tentu itu mujab, apa itu? Apa Dek?
Kalau manfi lawan dari mujab. Kalau nakis mantap, bisa jipale. Tapi diam, suara adalah emas. Simpan-simpan suaranya. Suara laki-laki adalah aurat. Berarti sudah kuasain ya. Jadi di pembahasan al-mustatna, kalau kita ingin memahami lebih mudah, maka tentunya kita harus pahami apa yang menjadi inti dalam pembahasan ini. Hanya perlu kita pahami istilah yang digunakan dalam pembahasan al-mustatna. Apa itu mustatna? Apa itu mustatna minhu? Apa itu adatul istitna, tam, mujab, manfi, nakis. Nah, sekarang kemarin kita sudah bagi 3 cara membuat. Dilihat dari bentuk kalimatnya. Yang pertama, kalau kalimatnya tam mujab, apa maksudnya Pak Mustaqim? Kalau kalimatnya tam mujab, pas dulu. Siapa akhwat ada di belakang? Umuti Rafi, Rawiyah, tidak ada terus ini. Kasih semangat lagi, demai. Ummu Nadira, sama gini. Ainun, Ummu Masyita. Kenapa Abu Akif? Di belakang tidak ada. Ada atau tidak ada? Abu Akif ini digantong. Ya, Ummu Masyita kalau tuh coba tahu Abu Akif. Rahma, kalau kalimatnya tam mujab, apa maksudnya? Pas, baru mau lihat-lihat bukunya. Ismail, kalau kalimatnya tam mujab, kenapa nak Albiri ini? Ikal Ali, kalau kalimatnya tam mujab, apa maksudnya? Terus belum lengkap itu, karena yang kita sebutkan tadi itu hanya tam saja. Kalau kalimatnya berupa tam manfi, anugerah. Kalau kalimatnya nakis, apa maksudnya? Diawali oleh huruf penafian. Ada tidak mustatna minunya? Tidak ada. Ada berapa ada tulis istitna? Ada 8. Kita bahas satu dulu. Yang dikecualikan dengan illah. Jadi isim yang dikecualikan dengan illah, berarti 3 nanti. Yang pertama, kalau kalimatnya tam mujab. Apalagi itu tam mujab? Ada mustatna minhu, tidak diawali oleh huruf penafian. Contoh, kita bilang jaa illa
Zaid. Ja'a ar-rajulu illa Zaid. Nah, ini kalimat kan ada illanya. Berarti illah itu apa? Alat pengecualian. Sekarang kita mau tahu bagaimana cara baca isim yang terletak setelah illah. Ya. Kalau sebelumnya bagaimana cara bacanya? Tergantung penyakitnya. Sebelumnya juga. Paham ya? Coba dimulai dari ja'a. Apa ini i'rabnya? Fi'il madhi maklum. Paham ya? Mabni dia rasa apa dia? Fathah. Berarti yang namanya maklum butuh apa? Butuh fa'il. Dan fa'il itu apa syaratnya kemarin? Pertama dia harus isim. Yang kedua dia harus marfu. Apa tanda rafa'nya? Nah, tergantung jenis isim. Nah, sekarang ar-rajul di sini isim apa namanya? Isim mufrad. Apa tanda rafa'nya kalau isim mufrad? Berarti di ar-rajul di sini sebagai apa? Sebagai fa'il. Fa'il dari ja'a. Sekarang illa ini ada tulis istitsna Zaid. Ini kita mau baca apa ini? Sekarang tentukan ini kalimat. Apakah dia kalimatnya tam mujab atau tam manfi? Kalau kita katakan ini tam mujab, apakah ada mustatna minhunya? Mana mustatna minhunya? Isim yang terletak sebelum illah, berarti ar-rajul mustatna minhunya. Dipahami? Jadi kalau tidak ada ar-rajul jaa illah, berarti bukan tam. Karena sebelum illah jaa. Jaa ini isim atau fi'il? Syaratnya mustatna minhu apa? Harus isim. Setelah atau sebelum illah? Sebelum. Berarti ini namanya tam. Sekarang apakah ini mujab? Tidak. Mujab atau tidak? Kenapa mujab? Tidak ada huruf penafian di awal. Di mana? Di sini. Di mana? Di depan kalimat. Tidak ada huruf ma. Kita langsung katakan jaa ar-rajulu illa Zaid. Berarti kalimatnya, susunan kalimatnya ini apa? Kalimatnya tam mujab. Ingat ya, yang dikecualikan dengan illah. Karena beda-beda sebentar yang 8 itu. Ini illah dulu karena bosnya. Dan kebanyakan juga di dalam Al-Quran maupun hadits Nabi yang sering kita yang dapati kalau pembahasan pengecualian apa yang keluar? Illah. Jaa rajul illa Zaid. Susunan kalimatnya tadi apa ini? Tam mujab. Kenapa lagi dikatakan tam? Ada mustatna minunya. Mana mustatna minunya pada kalimat ini? Ar-rajul. Kenapa dikatakan ar-rajul? Karena sebelumnya illah. Illah itu alat apa? Alat pengecualian. Berarti sudah paham kenapa dinamakan ini kalimat mujab? Tidak ada huruf penafian di awalnya, ya, tidak ada ma. Paham ya? Jadi kita hilangkan ini namanya. Berarti jaa ar-rajulu illa Zaid. Kalau kita dapati susunan kalimat seperti ini, ya, berarti setelah illah itu wajib dibaca nasab sebagai al-mustatna. Paham ya? Berarti jaa ar-rajulu illa Zaidan, wajib. Bisa dipahami? Banyak di dalam ayatnya. Fasajadul malaikata illa iblis. Ini bisa langsung kita bilang apa? Tam mujab. Kenapa? Tidak ada huruf ma di awalnya. Tidak dikatakan fama, tapi langsung fasajadu illa iblis. Dibaca apa iblisnya situ? Iblisa. Kenapa? Karena kalimatnya tam mujab. Bisa dipahami? Mantap. Langsung depan, kemarin di ujung-ujung. Kemarin itu pemanasan di tasbih, pindah-pindah. Sekarang sudah masuk di inti. Ya. Kita lagi katakan misalnya nama. Apa artinya nama? Tidur.
Coba Pak Abdurrahman dan Ma'in Pak Andi dan Tutu. Ini kalimat ini, nama al-waladu illa Muhammad. Tadi apa terjemahnya di atas? Ja'a rajulu illa Zaidan. Laki-laki itu telah datang kecuali Zaid. Siapa yang tidak datang? Zaid. Sekarang yang kedua apa ini, Pak? Ya, fokus ki. Nama al-waladu illa Muhammad. Kita belum harokati huruf terakhirnya ini. Sengaja. Sekarang cara menentukan sebelum kita baca Muhammad ini, perhatikan dulu susunan kalimatnya. Paham ya? Kalau kita sebelum ini kita satu-satu dulu. Nama dia apa ini Arabnya kalau ditanya. Harus dulu satu-satu memang. Apa itu nama? Sebagaimana tadi ja'a. Fi'il apa? Fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr, fi'il madi. Maklum atau majhul? Maklum. Berarti butuh apa dia? Butuh diperhatikan. Butuh apa dia? Butuh fa'il. Dan fa'il itu syaratnya apa lagi Pak Andi? Jadi kalau kita dengar, oh dia fa'il, berarti harus apa syaratnya kalau fa'il? Demain. Jangan kira asal-asal fa'il berarti tahu apa ciri-cirinya? Jangan sampai ada fa'il dibaca fathah. Jangan bilang dhammah, bilang marfu. Karena tanda rafa itu bukan hanya dhammah. Pak Abdul Wahab nih atau Abdul Wahid? Ini baru lagi muncul. Kenapa? Wow. Apalagi ciri-cirinya kalau fa'il Pak Abdurrahman? Dia harus isimnya harus marfu. Sekarang cari di situ isim yang marfu. Yang mana kira-kira? Kita lagi Pak. Nama al-waladu illa Muhammad. Dan tutup. Kembali kita ambil dan tutup. Ini nih cek dan tutup. Al-waladu. Kalau kita Pak Firman, apa kira-kira ini sebagai apa? Iya, isi mufrad ini Pak. Sebagai apa? Fa'il. Kenapa ditahu ini fa'il? Oh iya tahu. Berarti sudah paham. Kenapa ini kita katakan dia fa'il? Karena kaidahnya kemarin dia terletak sebelum fi'il maklum. Jadi kalau ada fi'il maklum, yang harus kita cari tahu adalah cari fa'ilnya. Karena sudah sepaket. Ada fi'il maklum berarti ada fa'il. Ada fi'il majhul berarti ada naibul fa'il. Ada mubtada berarti ada khabar. Paham ya? Paham dan itu? Muraja dulu yang isim-isim marfu yang awal. Fa'il, mungkin ketinggalan pembahasan fa'il. Bagaimana Nugra, sudah paham? Ya, belum juga, berarti ketinggalan nih. Sekira kemarin kita antum masuk di pembahasan fa'il. Bukan? Ibnu juga sama Ji. Siapa duluan? Ibnu atau Nugra? Anugerah di? Tapi Ibnu bisa, Masya Allah. Mungkin beliau sudah belajar sebelumnya. Beliau sudah kitab Alfiyah sebenarnya, cuman tawadu. Jadi sekarang ini sudah kita tentukan al-waladu sebagai fa'il illa ada tulis istitsna Muhammad. Ini kita mau cari tahu, tapi perhatikan apanya? Susunan kalimatnya. Ya, sekarang susunan kalimatnya ini kira-kira apa dia? Tam mujab. Kenapa dikatakan tam mujab? Ada mustatna minhunya. Mana mustatna minhunya? Al-waladu. Jadi mustatna minhu itu adalah isim. Jadi dia harus isim yang terletak sebelum alat. Berarti yang ini mustatna minhunya. Yang mana mustatna minhunya? Ini. Kalau yang terletak setelah illah tidak selamanya mustatna. Ya, tidak selamanya mustatna atau mustatna.
Hanya saja kalau dia harokatnya lain, fi mahalli. Muncul kemarin pertanyaan Habibi, berarti dia mabni, tidak selamanya mabni. Ya, mungkin di pikirannya Habibi kalau fi mahalli itu berarti isinya mabni. Tidak ya? Nah, kalau yang dikatakan fi mahalli berarti dia jumlah. Atau dia bukan harokatnya seperti itu, dikatakan fi mahalli, dalam kedudukan. Nah, jadi nama al-waladu illa Muhammad, susunan kalimatnya ini apa? Tam mujab, berarti isim yang terletak setelah ilah wajib dibaca nasab. Berarti Muhammadan sebagai apa ini? Sebagai mustatna. Bisa dipahami nih? Ini kalimatnya tam mujab. Paham nih Pak Firman? Nah, siapa yang belum paham? Di belakang akhwat berapa orang? 3. Satu contoh untuk akhwat yang semisal dengan ini. Qala qala at-talibu illa Ali. Akhwatnya ya, ini susunan kalimat. Sebelum kita lihat qala dulu, dia apa ini qala? Apa? Fi'il apa? Fi'il madi. Maklum atau majhul? Maklum. Berarti butuh apa dia? Mana fa'ilnya? At-talibu. Sekarang kita mau cari tahu itu Ali setelah illah. Ini susunan kalimatnya apa dia? Kenapa bisa dikatakan tamujab? Tidak ada huruf penafian dan ada mustadna minhu. Mana mustadna minhunya? Akhwat, mana mustadna minhunya? At-talibu. Berarti ini susunan kalimatnya apa? Tam mujab. Berarti yang terletak setelah illah, isim yang terletak setelah illah dibaca apa? Dibaca nasab. Wajib atau tidak? Wajib. Berarti aliyan. Sebagai apa aliyan? Sebagai mustadna. Apa tanda nasabnya itu? Fathah. Kenapa fathah? Kenapa fathah? Apa itu isim mufrad? Ya, itu secara bahasa. Secara istilahnya apa? Ma laysa muthanna wala majmu'an wala minal asma'il khamsah. Ada pertanyaan? Selesai tamujab. Apa? Kemarin sama pertanyaan siapa itu? Apa itu penafian? Tadi tidak didengar jawabannya. Penafian, meniadakan, mengingkari. Tahu? Jadi kalau kita bilang nanti, kan teman-temannya yang penafian itu la juga ada. Nah, misalnya la nafi, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak sama sekali untuk disembah kecuali Allah. Berarti dia menafikan segala bentuk peribadatan, mengingkari. Itu namanya menafikan. Bisa dipahami? Ada pertanyaan seputar ini? Sudah jelas, paham?
Pak Firman dan di Pak Mustaqim. Ayah Habibi, tafaddal. Kenapa? Mustadna minhu selalu ma'rifah. Mustadna minhunya, kalau untuk saat ini kita katakan dia ma'rifah. Bisa nanti, tapi beda susunan kalimatnya. Ya, sebagaimana mubtada khobar. Mubtada kemarin kaidahnya harus apa? Ma'rifah, tapi nanti ada susunan kalimat yang mengharuskan dia nakirah mubtadanya, tapi beda lagi susunan kalimatnya. Pak Mustaqim, ya, ilahnya diganti gair, ya sebentar, karena sekarang masih illah. Jadi satu-satu kita bahas. Jadi illah, gair, siwa sawa. Ini gair, siwa sawa satu paket dia. Sama dia. Berarti kita nanti akan membahas 3. Illah khusus dia, goir, siwa, suwa, sawa dia sama satu paket. Khola, ada, hasya dia juga satu paket. Berarti 3 kali. Illah dulu harus memang betul-betul ini dipahami. Kalau paham ya. Nah, yang kedua dan yang ketiga ini mudah. Apa itu tamam fi? Apa itu nakis? Intinya kalau kita sudah paham istilah. Bagaimana Pak Sapri? Masya Allah. Takut-takut mengetik di grup. Lamanya mengetik nabatal kai. Lihat Pak Hasbi, pagi-pagi sekali sudah menjawab tapi salah tinggi. Tidak apa-apa salah. Daripada tidak menjawab sama sekali. Perselisihan. Perselisihan apa, Pak? Oh, kita masih di kitab pertama. Tidak bisa berselisih. Dan kita juga para penuntut ilmu itu tidak boleh berselisih memang. Jadi apa yang kita pelajari itu sudah di atas apa yang telah diteliti oleh para ulama. Para ulama aja yang dulu berselisih. Karena dalam di bahasa Arab itu ada 2, ada orang-orang Kufah dan ada orang-orang Basrah. Masing-masing punya dalil mereka. Makanya nanti ketika disebutkan alat penasab berbeda cara penyebutannya orang-orang Kufah dengan orang-orang Basrah. Dan yang mana yang kita ikuti? Ya, yang paling mudah dihafalkan, yang paling sedikit. Nanti disebutkan, digambarkan nanti di kitab yang kedua Tuhfatul Usbiyah, di antara yang mana yang paling kuat pendapatnya orang Basrah dan atau orang Kufah. Jadi ini sudah jelas ya, al-mustatna, ya dan tentu. Iya, semuanya setelah illah sebagai mustatna, Pak. Semuanya, mau dia tamam fi kecuali nakis. Kalau ditamujab seluruhnya wajib. Kalau ditamam fi boleh dia mustatna, boleh dia lain. Kalau di nakis bebas. Bebas bukan berarti asal menjawab. Ini benar ya, selesai. Kalau tidak ada kita lanjut ke apa susunan kalimat yang kedua? Tam manfi. Apa itu tam manfi? Ada mustatna minhu tapi diawali oleh berarti ini saja contohnya. Tambahkan saja ma di awal. Gitu dah?
Mudah cara membedakan mana tam manfi mana tam mujab. Kalau ada huruf ma di awal berarti tam manfi. Kalau tidak ada ma di awal berarti tam mujab. Kalau tidak ada ma di awal berarti setelah illa wajib dibaca nasab sebagai mustatna. Tapi kalau ada ma di awal berarti dia dua. Pertama kita bisa bebas, ya. Kita bilang ma jaa ar-rajulu illa Zaidan. Kita i'rab sebagai apa itu? Sebagai apa kalau kita baca Zaidan? Sebagai, kenapa ragu-ragu ini? Sebagai mustatna. Paham ya? Yang kedua, ini Z-nya kita bisa baca Zaidun. Sebagai apa dia? Sebagai badal. Ini kita tidak terlalu bahas ini karena belum kita pelajari. Badal ini masuk di bab at-tawabi, sebagaimana ataf. Jadi yang namanya badal, dia ikut harokatnya, ya, terhadap apa yang sebelumnya. Ini badal, ya. Kalau kita baca Zaidun berarti dia sebagai badal. Mana mubdalnya, mana yang digantikan? Ar-rajul. Dia di sini dhamma marfu'a, berarti dia juga harus rafa. Berarti kita mau i'rab sebagai apa dia? Ya bukan sebagai mustatna, tapi kita bilang sebagai badal. Apa itu badal? Di pembahasan berikutnya. Intinya sekarang di sini, kalau kalimatnya tam manfi, berarti cara bacanya apa? Bisa dibaca nasab sebagai mustatna, bisa juga dibaca lain sebagai badal. Pak Muhammad Munata, berarti kalau kita kasih di sini ma, berarti Muhammadnya bisa mana ma al-waladu illa Muhammadan, bisa juga Muhammadun. Qala kita kasih ma di sini, berarti aliannya bisa alian, bisa aliyun. Hilangkan ma di atas pada kalimat ini. Coba kita hilangkan ma-nya, berarti Z-nya dibaca apa? Zaidan. Kasih ma di awal, Zaidan atau Zaidun. Yang kedua pakai ma, berarti Z-nya mau dibaca apa? Zaidan atau Zaidun. Kalau hilang ma-nya, wajib dibaca Zaidan. Yang di bawah, paling bawah sekali, kalau ada huruf penafian, ma, aliyan atau aliyun. Kalau aliyun sebagai apa? Badal. Harokatnya tergantung sebelumnya. Jadi ini aliyun, kalau dia dikatakan aliyun harus ikut harokat ini. Kalau dia fathah juga berarti juga harus fathah. Maksudnya kalau dia mansub berarti dia juga harus mansub. Kalau dia marfu berarti dia juga harus marfu. Kalau dia majrur berarti dia juga harus majrur. Makanya badal itu masuk di bab at-tawabi, bab pengikut. Dia harokatnya tergantung dengan apa sebelumnya. Apa sebelumnya? Paham itu tuh? Belum? Belum pi. Ini ma jaa ar-rajulu illa Zaid. Kalau pak ini saja pak penandanya. Kalau ada ma, ya. Kalau ada ma, tapi sebenarnya harus memantau ini susunan kalimat. Karena nanti nakis kan ada juga ma di awalnya. Tapi perbedaannya dengan nakis sama tam manfi, kalau tam manfi ada mustatna, ada mustatna minhunya. Paham itu? Kalau nakis nanti tidak ada mustatna minhunya. Langsung dia nanti susunannya ma ja'ah illa tanpa rojul. Sekarang kalau ada ma ja'a rojulu, berarti wajib dibaca, boleh dibaca dua keadaannya. Tapi kalau hilang ma-nya di awal tapi ada mustatna minhunya, berarti wajib dibaca nasab saja, satu bacaan. Dipahami dan tutup? Kalau Pak Firman, ini di sini permasalahan ini Ji. Ada tidak huruf penafian, ada tidak mustatna minhunya. Itu Ji. Ya, demanya? Iya. Sekarang nakis. Bisa dihapus dulu. Yang mau berbaik hati.
Keras ki. Iya semua. Kecuali yang itu. Yang contoh saja. Mau dibasahi spidol anunya itu penghapusnya. Kalau Ismail paham? Ismail paham? Tidak fokus ki. Tak ada tugasnya kapan? Kalau Ali jauh ini banyak goyangnya. Kiri kanan goyang-goyang. Lari-lari yang. Mana Ikal? Aman tugas? Berarti yang ketiga apa namanya? Nakis. Apa itu nakis? Diawali oleh huruf penafian, tidak ada mustatna, tidak ada mustatna minhunya. Beda tidak sahabat manfi? Apa persamaannya kira-kira? Sama-sama ada huruf penafian. Apa perbedaannya? Tidak ada mustatna minhunya. Tidak ada mustatna minhunya. Kalau nakis, kalau manfi, tam manfi ada. Nakis ya. Kemarin di awal kitab kita contohkan apa? Ja'a. Di awal sekali waktu kita belajar ilmu nahwu. Kita kasih jarak ya. Supaya bagus gitu tulisannya. Ja'a. Ja'a ini apa ini? Fi'il apa dia? Fi'il madi. Fi'il madi maklum. Sebentar dijelaskan. Kalau kemarin contoh kedua apa? Ro'ai. Kasih kosong ini supaya rapi tak? Yang ketiga, marartu. Apa ada tulis titnanya? Illa. Apalagi nakis itu? Ada huruf ma. Sekarang coba dibayangkan, ini tidak ada, ini juga tidak ada ya. Paham ini? Berarti yang ada apa? Ja'a Muhammad. Ja'a Muhammad. Mau kita apa baca? Muhammadun. Berarti ini kalimat yang kedua ini kalimat ini susunannya apa? Susunannya apa ini? Semua tiga jenis ini. Nakis. Fi'il nakis. Ada tidak mustatna minhunya? Ada. Berarti seluruhnya ini nakis. Bukan tu ya? Bukan tu. Paham ya? Jadi ini semua susunan kalimatnya apa? Nakis. Tidak ada mustatna minhunya, tapi ada huruf penafian. Ya. Yang namanya kalimat nakis ini, dia isim yang terletak setelah illah, itu tergantung bacaannya. Tergantung cara bacanya, tergantung penyakitnya. Jadi cara bacanya yang terletak setelah illah itu tergantung apa? Tergantung amilnya, tergantung kebutuhan
penyakitnya. Makanya tadi saya bilang coba dihilangkan dulu ma-nya dengan illah. Berarti contoh pertama jaa, butuh apa jaa? Karena jaa ini fi'il apa namanya? Fi'il madi apa? Fi'il madi maklum, butuh fa'il. Berarti Muhammadnya dibaca Muhammadun. Dimunculkan illah, sama begitu juga bacanya. Jadi kalau kalimatnya nakis, isim yang terletak setelah illah itu bacanya harokatnya tergantung penyakitnya, tergantung kebutuhan penyakitnya. Bisa dipahami ini? Bisa. Jadi kalau kita bilang mana ma illa Zaid, mau dibaca apa Zaidnya? Dibaca Zaidun. Pahami Pak Firman? Yang semisal dengan ini tadi ma nama. Jangan hitung ini Pak, jangan perhatikan dulu. Berarti nama Zaid, nama ini fi'il apa dia? Fi'il madi. Madi apa? Butuh apa dia? Berarti ini dibaca apa ya? Zaidun. Munculkan langsung ma nama illa Zaidun. Kenapa dibaca Zaidun? Ya karena kebutuhan ini. Kalimatnya nakis. Nama butuh apa dia? Butuh fa'il. Paham ini? Apa namanya ini? Ya fa'il. Fa'il dari nama. Paham itu? Fi mahalli, baru begitu. Bisa dua nanti. Asalnya dia fa'il, langsung bisa jadi dikatakan fi mahalli. Apa kalau mustatnah? Mansub atau marfu'? Fi mahalli nasbin. Paham ini? Ma ra'aitu illa, kenapa baca Muhammadan? Ra'ait dari kata ra'ah. Fi'il apa ini? Tunya sebagai apa? Berarti sudah ada fi'il fa'il. Betul apa dia? Maf'ul bi. Berarti maf'ul bi itu mansub atau marfu'? Berarti dibaca Muhammadan. Bukan sebagai mustalah, sebagai apa dia? Maf'ul bi. Kalau kita sudah jawab sebagai maf'ul bi sudah cukup. Ya, sudah cukup. Kenapa? Karena kalimatnya nakis. Sekarang nanti dibawa ma marartu, ini paling mudah ya. Ma marartu illa bi. Masa tidak tahu ini ada bi. Bi Muhammadin. Sudah selesai ini? Kita mau selesaikan goir. Baru 25.8. Belum punya 11. Ada pertanyaan ini? Iya Pak Sapri bertanya. Ya, Ikal kan? Fa'il. Yang mana ini? Mana? Kalau yang contoh tiga-tiga ini tidak semuanya fa'il ya. Yang di atas fa'il, yang kedua maf'ul bih, yang ketiga belum kita bahas. Jar majrur belum dibahas. Kupancing sih, berarti sudah belajar ya. Dan dia juga sudah belajar kah? Iya, tidak bisa disembunyikan itu. Terbongkar ke semua. Habibi, Pak Ude, yang mana yang paling mudah susunan kalimat? Yang tam mujad, tam manfi atau nakis? Nakis paling mudah. Tapi nanti ada isim yang terletak setelah illah itu berupa jumlah. Berupa ini yang satu-satu judul ini. Kan ada nanti isim illah tidak langsung isim setelahnya.
Ya, tidak langsung isim. Pelan-pelan tak? Iya, kenapa Ibnu? Damir? Iya. 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 Karena dia satu paket itunya. Maksudnya tidak terpisah ki. Kalau terpisah ki, dia sebagai mustadna minhunya. Iya. Kalau dhamir juga kan tidak bisa jelek susunan kalimatnya kalau dhamir di situ. Coba kita buat mustadna minhu yang ada dhamirnya. Ibnu. Contoh tadi apa mustadna minhu? Jaa ar-rajul kan? Coba bilang jaa huwa. Cocok itu jaa huwa? Ya. Jaa huwa sudah cocok itu susunan kalimatnya? Tidak cocok. Sudah ada menjadi situ. Kalau di sini susunannya ro'a itu dia masuk dalam kategori nakis. Ya. Para ulama sudah meneliti. Kalau di buku apa contohnya situ? Maqama illa zaidun. Yang kedua, ma darabtu illa zaidan. Ma marartu illa bi zaidin. Kita masih di kitab yang pertama ya. Ya, insyaallah di kitab kedua lebih dalam lagi pembahasannya. Semakin naik itu semakin dalam pembahasan. Jadi semakin naik ke tingkatan kitab berikutnya, tidak ada lagi sistem pengertian. Langsung faidah-faidah. Tidak disebutkan lagi nanti. Kalau di kitab kedua Tuhfatul Wasibiyah masih disebutkan apa isi mufrad. Ya, kalau naik ke kitab Al-Mutammimah itu mulai dikurangi pengertian, diperbanyak contoh dan diperbanyak alasannya kenapa dibaca seperti ini. Sudah naik di qaidul i'rab, ini kaidah-kaidah dalam mengi'rab. Karena biar kata na'am, kalau kita bilang na'am itu ada i'rabnya juga. Kita hanya bilang saja la, itu ada juga i'rabnya. Itu di kitab yang keempat, qaidul i'rab. Ada lagi? Dibaca dulu ini atau tidak usah? Hukmu al-mustatna bi illah, hukum isim yang dikecualikan dengan illah. Al-awwalu idza kana al-kalamu tamman. Sebagai apa itu tamman di situ? Yang Arabnya idza kana al-kalamu tamman mujaban tamman. Siapa menjawab itu? Saya menjawab ini. Apa jawaban tak? Khobarnya kana. Idza kana al-kalamu, mana isimnya kana? Al-kalamu tamman mujaban. Jadi apabila kalimatnya tamujab, apalagi tamujab, tidak ada penafian, wajiban nasbu ala al-mustatna, maka dia wajib dibaca nasab sebagai mustatna. Mithlu qoma al-qomu illa zaidan. Mana mustatnanya? Kharajan nasu illa amran. Itu qomal qomu illa zaidan. Kalau kita tambah ma di awalnya, bacanya apa sih itu? Ma al qomu illa zaidan zaidun.
kharajan nasu illa amran. Kalau kita ma di situ ma kharaja, berarti ma kharajan nasu illa amran au amrun. Yang kedua, wa in kana al kalamu tamman manfiyan, apabila kalimatnya adalah tam manfi, jaza fihi al ittiba'u, maka boleh dia diikutkan sebagai badal terhadap apa sebelumnya, illa awin nasbu ala al mustatna, atau dia dibaca nasab sebagai mustatna. Mithlu ma qama al qawmu illa zaidun. Kalau kita baca zaidun, dia sebagai apa? Kalau dibaca zaidun sebagai badal. Ma qama al qawmu illa zaidan sebagai mustatna. Ini baru contoh-contoh mufrad ya, satu kata. Nanti kita akan belajar bagaimana isim yang terletak setelah illa, susunan kalimat. Ya bukan lagi isim ya, tapi jumlah. Ada banyak kalimat, ada banyak kata-katanya berbentuk kalimat. Wa in kana al kalamu naqisan, apabila kalimatnya berupa nakis, kana ala hasabil awamil, maka dia tergantung apa? Penyakitnya, tergantung amilnya. Kalau dia fi'il madi maklum, berarti nanti yang terletak setelah illa butuh, yang terletak setelah illa pasti dibaca marfu sebagai fa'il. Mithlu ma qama illa zaidun. Yang kedua, ma darabtu illa, sebagai apa di situ? Maf'ul bi. Ma marartu illa bi zaidin. Kalau zaidinnya majrur. Siapa yang buat dia majrur? Bi. Berarti nama dia di sini jar majrur. Sekarang yang berikutnya, hukmu al mustatna bi siwa, suwa, sawaun, ghair. Ini 4 satu sama semua. Ya, sama semua. Kita contohkan yang paling sering keluar dari salah satu 4 ini, yaitu ghair. Ghairu. Ghair ya. Sekarang kalau kalimatnya tam mujab, bagaimana lagi contohnya? Ja'a illa ghair ini kalimatnya apa ini? Kenapa tam mujab? Tidak ada penafian, ada mustatna minhu. Sekarang di pembahasan ghair ya, ini paling mudah sebenarnya. Ghair ini dia mengambil hukum apa yang terletak setelah illah. Bisa dipahami maksudnya? Jadi ini ghair, dia mengambil hukum apa yang terletak setelah illah. Tadi yang pembahasan illah tadi, kalau dia kalimatnya tam mujab, maka wajib dibaca apa? Wajib dibaca nasab kalau kalimatnya tam mujab. Ini tam mujab atau tidak? Berarti ghair dia wajib dibaca nasab, ghairah. Zaidnya apa? Zaidin. Paham ini? Ini ghair, dia mengambil hukum isim yang apa yang terletak setelah illah. Tadi kita contohkan illah. Ja'a al-qawmu illa Zaid. Ini kita baca Zaidan tadi atau tidak? Kenapa dibaca Zaidan? Karena kalimatnya
tam mujab. Wajib tidak dibaca nasab? Wajib. Mana isim yang terletak setelah illah? Yang mana yang terletak setelah illah? Zaidan. Dibaca apa dia? Dibaca nasab. Berarti Zaidan di sini hukumnya apa? Bukan mustadah. Hukumnya apa? Marfu mansub. Hukumnya mansub. Hukumnya apa? Di pembahasan ghair dia mengambil hukum. Tahu hukum? Mansubnya, marfu'nya, majrurnya. Jadi dia mengambil hukum apa yang terletak setelah illah. Paham tidak? Tidak paham? Ja'al qawmu illa Zaidan, ya. Ini kalimatnya tadi apa? Tam mujab. Mana yang terletak setelah illah? Dibaca apa? Apa hukumnya dia? Sudah bungkus gitu, mansub, dinasab ya. Jadi hukumnya apa? Nasab. Isim yang terletak setelah illah. Sekarang pembahasan ghair, ya. Ghair ini dia mengambil hukum apa yang terletak setelah illah. Apa yang terletak setelah illah? Ini tadi dibaca apa? Dia juga mansub, ghairah. Kenapa dibaca ghairah? Kalimatnya tam mujab. Paham ini? Belum paham lagi. Ghairnya ini bisa berubah-ubah. Iya. Zainya kita belum pelajari. Makanya yang kita tanya kayak ini. Ini zainya kita belum pelajari ya. Ini belum kita pelajari. Dia masuk di pembahasan majrur. Ya, jadi dia mengambil hukum yang terletak setelah illah. Apa yang terletak setelah illah? Bersih ghairah. Bukan ghairan, tapi ghairah. Isim setelahnya majrur pasti. Kalau ada ghair. Ini mengantuk Ibnu. Mengantuk atau berpikir itu. Ini tadi kalimatnya apa ini? Tam mujab. Sekarang yang kedua. Mau dibaca apa setelah ghair? Zaidin. Tidak, Zaidin dia terus. Zaidnya di Zaidin saja. Sekarang kalau susunan kalimat tadi illah, masih ingat ke illah? Kalau kalimatnya tam manfi tadi, isim yang terletak setelah illah, dibaca apa dia? Boleh mansub, boleh marfu sebagai badal. Berarti ghairnya apa? Dia tadi mengambil hukum apa yang terletak setelah illah. Paham ini? Belum dipaham? Berarti ghairnya dibaca apa ini? Dibaca ghairah atau dibaca ghairu. Kenapa dibaca ghairu? Karena tam manfi, tam mujab. Tam manfi itu adalah huruf penafian ma. Kalau tam mujab, satu cara bacanya ghairu saja. Iya. Sudah paham ini? Nakis. Kita hapus illahnya. Sekarang yang nakis, butuh apa dia? Tergantung sesuai. Tergantung apa? Tergantung penyakitnya, tergantung kebutuhan amilnya. Sekarang maja'a ghair Muhammadin. Tadi ja'a butuh apa dia? Butuh fa'il. Berarti ghairnya dibaca apa? Ghairnya dibaca apa? Dibaca ghairu. Maja'a ghairu Muhammadin. Sekarang yang kedua, ma ra'aitu. Butuh apa ra'aitu? Maf'ul bih. Berarti dibaca apa ghairnya situ? Ghairah. Yang ketiga tidak usah ditanyakan, mudah.
Ma marartu bi ghairi. Bi ghairi apa? Muhammadin. Kalau siwa dan suwa muqaddarah harokatnya. Yang siwa suwa yang alif terakhirnya. Sisa 3 lagi. Selesaikan? Yang 3 ini mudah aja. Hah? Selesaikan sama al-munada ya. Hah? Tawabi panjang tawabi ya. Iya. Hari apa ya, Rabu di? Kita selesaikan ini. Kalau yang ketiga dibaca saja jami tulis papan. Mudah jadi ya. Yang ketiga ini yang khola, ada dan hasya. Dia syaratnya selama dia tidak bersambung dengan ma masdariyah. Itu ciri-cirinya dia. Al-mustatna bi khola, hukmu al-mustatna bi khola ada hasya, yang dikecualikan dengan khola ada hasya. Wal mustatna bi khola wa ada wa hasya yajuzu nasbuhu wa jarruhu. Yang dikecualikan dengan khola, ada dan hasya itu boleh nasab, boleh dia dinasab dan boleh dia dijar. Kapan? Malam yattasil bima al-masdariyah. Jadi ini ma ketemu lam sama-sama nafi nih. Tidak berarti artinya. Jadi tidak bersambung. Maksudnya apa? Selama dia tidak bersambung dengan ma masdariyah. Apa itu ma masdariyah? Nanti di pembahasan berikutnya. Ini intinya ada ma sebelum khola. Berarti bacanya khola, ma khola. Ada ma ada. Ma hasya. Maka isim yang terletak setelah khola ada hasya, ada ma masdariyahnya, beda kalau dia dihilangkan. Kalau dia tidak ada ma masdariyahnya, maka dua cara bacanya. Boleh di apa tadi? Boleh dinasab dan boleh dijar selama apa? Tidak ada ma masdariyah. Contohnya di buku qoma al-qawmu khola Zaidan atau Zaidin. Yang kedua, qoma al-qawmu ada amrin. Qoma al-qawmu hasya bakrin. Wa idza tasala bi al-masdariyah bima al-masdariyah wajaban nasbu. Kalau dia bersambung dengan ma masdariyah maka wajib dibaca nasab. Contohnya qoma al-qawmu ma khola. Jadi perhatikan kata khola ada ma sebelumnya. Ya, pastikan langsung bilang apa? Ma masdariyah. Karena dia memang bersambung khola bersambung dengan ma masdariyah. Jadi kalau selama dia bersambung dengan ma masdariyah, maka isim yang terletak setelah khola dibaca apa dia? Wajib dibaca nasab. Qoma al-qawmu ma khola Zaidan. Kita hilangkan ma-nya di situ, bacanya apa? Baca kalimatnya. Qoma al-qawmu khola, dimasukkan ma-nya Zaidan. Qoma al-qawmu ma ada amran. Ini wajib dibaca nasab karena ada ma. Kalau kita hilangkan ma-nya, amrin. Mudah ini? Iya. Al-munada lagi. Dibaca saja juga ini al-munada. Serius karena mudah aja. Yang dipakai memanggil dalam baca kitab itu jarang ada al-munada. Tahu yang dipakai dipanggil? Woi, orang Makassar, woi. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab dia ada cara panggilnya. Kalau Makassar tidak diperhatikan apa harokat akhirnya. Mau woi. Mana bunyi-bunyi? Hendak dengar ke? Bunyi-bunyi kan?
Oh, 20 nih. Tidak kusadar ki. Selesai? Oh, tidak kurasa ya. Baru mau bahas al-munada, yang dipanggil ternyata yang di belakang sudah memanggil. Tidak dapat, tunggu akhwatnya pulang berlanjut. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Iya bisa, ini tidak sama jangan semisal dengannya. Yang mana yang tidak pakai yang bersama dengan ma? Hasya, komal komu ma hasya. Iya. Karena ini penuliskan manusia juga. Ya, nah lupain kasih masuk. Bukan iya ini ya. Sawaun sawa'a yang pembahasan goir. Maka di komal komu sawa'a zaidin sama goir. Sama jadi ya. Kalau yang siwa dengan siwa yang alif akhirnya muqaddar. Jadi dia enak. Jadi komal komu siwa zaidin. Selalu yang setelahnya itu goir siwa zaidin. Apa itu? Kenapa dibaca kasrah? Nanti di pembahasan majrur. Hah? Apa? Iya, tidak berubah karena ada alif belakangnya. Sebenarnya berubah ki. Nah, coba muqaddar. Kalau akhwatnya mau pulang duluan, tafadhali. Ana je, mau jadi tanya jawab. Mau jadi bahas ini al-munada. Oh, pulang sama-sama. Masya Allah. Kalau bukan dan tutup bilang, tetap kita lanjutkan. Selesai ya? Kalau tidak ada lagi pertanyaan kita cukupkan. Jadi di grup itu mulai saya batasi yang belum kita ajarkan tidak mau saya jawab. Ya? Iya. Kita yang tersiksa, saya capek menjelaskan. Karena permasalahan pribadi sebenarnya itu. Iya. Iya Pak Mustaqim. Yang mana itu? Sawai. Iya. Bisa. Paling enak itu dua ya, yang alif akhirnya. Dia tidak berubah-ubah dia cara bacanya. Tapi kedudukannya apa? Berubah. Ini munada. Mau saya bacain. Tapi tidak apa-apa, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas boleh di zoom layarnya beda. Yang tadi sudah mi?